S320. Sisi termangu di kamarnya. Saat Lanita mengetuk pintu kamar hendak mengolesi perutnya dengan minyak aromaterapi, Sisi benar-benar menangis. Sakit banget? Tanya Lanita dengan wajah khawatir karena Sisi hanya meringkuk membelakangi Lanita yang membaluri perut Sisi dengan minyak aromaterapi. Nyonya? Panggil Sri yang muncul di pintu kamar Sisi membawa minuman parutan kunyit. Nah, Mbak Sri bikin ramuan ajaibnya. Nih, ayo, diminum. Lanita membantu Sisi duduk. Sisi menurut saja dan melanjutkan sandiwaranya seolah-olah dia menangis karena sakit perut. Beberapa saat kemudian tangis Sisi mereda. Dia ingin sendiri setelah sandiwaranya berakhir. Tepat jam 8 malam Dora datang bersama Dimas, dan benar saja mereka membawa banyak makanan. Dora melihat Sisi di kamar yang tidur meringkuk. Dora membetulkan selimut Sisi. Semua orang di rumah paham jika Sisi selalu merasa kesakitan saat datang bulan di hari pertama. Dora keluar kamar Sisi dan menutup pintu dengan perlahan. Dora, petualangan kita sore ini hanya mengintai rumah Om Tama saja? Bisik Dimas. Dora dan Dimas berjalan menuju ruang bersantai. Ya, hanya mengintai saja. Untuk apa mengintai rumah Om Tama? Esti, jangan banyak tanya. Ingat, ini rahasia kita. Oke, baiklah. Tenang saja. Tapi kenapa rasanya flat sekali? Hanya mengintai tanpa tahu apa yang diintai. Apa besok-besok kita akan mengintai rumah Om Tama lagi? Bisik Dimas. Entahlah. Aku hanya ingin tahu rumah Om Tama saja dan orang-orang yang ada di sana. Tapi kurasa kita cukup mengintai saja. Masuk rumah Om Tama terlalu berbahaya. Dimas mengerutkan kening. Kenapa berbahaya? Ada rahasia apa di sana? Ada mafia kesasar kah? Dora menggeleng. Hilangkan rasa penasaranmu dan aku akan menepati janjiku. Tandas Dora. Baiklah. Dimas menurut. Aku mau ke kamar saja. Terima kasih sudah jadi partnerku hari ini. Dora menepuk bahu Dimas dan melesat menuju kamarnya. Di kamar, Dora tertegun. Dia lupa menutup kembali diarinya. Apakah Sisi tadi masuk kamarku? Dora cemas melihat meja belajarnya. Tapi letaknya masih seperti semula. Dora membuka laci atas meja belajarnya. Kuteks warna merahnya masih ada dan letaknya tetap seperti semula. Semua logo kuteks tampak seragam antara satu dan yang lainnya. Dora pikir andai Sisi memakai kuteksnya, dia tak akan menyimpan kembali botol kuteks seteliti dirinya. Padahal sebetulnya tadi Sisi teramat rapi menyimpan segala sesuatu yang ada di atas meja belajar Dora agar Dora tidak curiga. Tengah malam saat semua orang sudah tertidur, Sisi bangun dengan hati-hati. Dia ingin memastikan kebenaran ruang rahasia di ruang kerja Sean sesuai dengan apa yang dia baca dalam diary Dora. Sisi mengendap-endap menuju ruang kerja Sean, membuka pintu ruangan dengan sangat hati-hati. Dia bernapas lega, ruang kerja itu kosong. Jarum jam menunjukkan angka 1. Sisi gegas memeriksa semua dinding di belakang beberapa rak buku yang ada di ruang kerja Sean. Di mana ya letaknya? Gumam Sisi tidak putus asa seraya mengingat-ingat tulisan Dora. Oh, di belakang rak yang berisi album foto. Sisi segera menghampiri rak besi tempat menyimpan banyak album foto. Setelah beberapa saat membuka-buka barisan album foto, Sisi melihat tombol yang dimaksud Dora. Inikah? Sisi menekan tombol tersebut. Rak besi berat itu pun bergeser dengan sendirinya. Sisi termenung melihat daun pintu yang awalnya tersembunyi kini terpampang di depannya. Sisi membuka pintu ruang rahasia. Wah, apa ini? Sisi terbelalak melihat banyak monitor besar yang merekam banyak sudut di rumah keluarga Dharma Wangsa. Ya ampun, ternyata yang ditulis Dora beneran ada. Sampai area Om Dimitri dan area Mbak Sri ada rekamannya. Pasti kamera diletakkan di tempat tersembunyi. Gumam Sisi. Karena dia ingin memeriksa dan memastikan apa yang membuatnya penasaran dari tulisan Dora,
Sisi kembali menekan tombol rahasia dari dalam, rak bergeser, dia pun menutup pintu ruang rahasia dengan lega. Pengoperasian tombol-tombol layar monitor sangat mudah dipahami. Dora saja bisa apalagi Sisi. Dia mengingat lalu mengetikkan tanggal kedatangan terakhir dia Pitaloka malam-malam bersama suaminya. Sisi mempercepat waktu di tanggal tersebut menjadi malam hari, kemudian mendengarkan dengan seksama pengakuan dia Pitaloka. Sisi dengan singkat mengetahui semua rahasia Rangga dan Wiratama. Napasnya terasa tercekik. Dora tidak mengada-ada, desis Sisi. Rangga benar-benar anak kandung keluarga Tanjung Kusuma. Pekik Sisi tertahan. Tak ingin berlama-lama, dia segera mengetikkan tanggal saat semua orang berkumpul di rumah Shan. Saat itulah Dora menggambar di ruang rahasia dan mengetahui rahasia tentang dirinya. Sisi terhenyak. Isi hati Dora dalam diary itu memang benar adanya. Lama Sisi menatap layar monitor di depannya. Melihat bagaimana sedihnya Lanita mendengar tentang kabar Ashifa. Mama dan Papa memang benar-benar menyayangi aku dan Rangga. Mama tampak khawatir sekali kehilangan aku dan Rangga. Gumam Sisi. 2 jam kemudian Sisi sudah kembali berada di kamarnya. Dia tak bisa tidur hingga pagi menjelang. Mulai saat ini aku harus memperhatikan Tante Sus dan Mama juga Papa. Jika Tante Sus sudah mendapatkan apa yang diminta Papa pasti akan segera melaporkannya pada Papa dan itu sudah pasti dibahas di ruang kerja. Di mana lagi? Sisi membatin di bawah selimut saat azan subuh berkumandang. Anak panti yang sudah menjelma menjadi gadis cantik itu akhirnya sholat subuh sendirian di kamar karena semalam dia berbohong sedang haid pertama. Selesai sholat subuh, Sisi teringat Dora. Terjawab sudah keanehan Dora yang akhir-akhir ini selalu memeluk Rangga dan dirinya serta mengatakan jangan pernah pergi meninggalkannya. Mata Sisi menghangat. Dia bahagia karena ternyata Dora begitu menyayanginya meski adik kecilnya itu sudah mengetahui jika Rangga dan dirinya bukanlah anak kandung Shan dan Lanita. Sisi pun menyadari, saat Dora gila-gilaan belanja banyak barang untuk dirinya dan Rangga itu sebetulnya Dora sudah mengetahui identitas asli kedua kakaknya. Terima kasih, Tuhan. Mama, Papa dan Dora begitu menyayangi aku dan Rangga. Sisi mengusap air mata dengan mukenanya. 1 hari, 2 hari, Sisi belum melihat tanda-tanda Suzana sudah mendapatkan informasi mengenai Ashifa. Di hari ketiga, Suzana meminta Sean dan Lanita masuk ruang kerja tepat jam 8 malam. Sisi menunggui dengan santai di kamarnya. Malah dia sempat ketiduran. Jam 2 malam Sisi terbangun. Kembali dia mengendap-endap menuju ruang kerja Sean. Haf, Sisi bernapas lega saat sudah berada di ruang rahasia. Dora, terima kasih kamu sudah membantu Kak Sisi mengetahui identitas Kak Sisi yang sebenarnya. Gumam Sisi. Maka Cinta segera memutar rekaman saat Suzana mengajak Sean dan Lanita masuk ruang kerja. Jadi bagaimana Sus? Kau sudah mendapat informasi mengenai Ashifa Permatasari? Tanya Sean tampak tidak sabar. Suzana mengangguk. Ashifa Permatasari tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah Fatmawati, Tuan. Dulu, Ibu Ashifa tinggal di perumahan Sawangan, Depok. Tapi kemudian menghilang saat beliau mengandung Non Sisi. Suzana jeda sejenak. Hamil? Di mana suaminya? Siapa suaminya? Tanya Sean. Suzana menggeleng. Ibu Ashifa tidak pernah menikah. Bagaimana dia bisa hamil? Oh, hamil di luar nikah? Terka Sean. Suzana mengangguk. Oke, kau tahu siapa lelaki yang menghamilinya? Suzana menghela napas dalam. Tuan, sebelum aku memberitahu siapa yang sudah menghamili Ibu Ashifa, apa Tuan tidak penasaran di mana kini Ibu Ashifa bekerja? Sean dan Lani saling bertukar pandang. Tentu saja kamu ingin tahu. Jawab Sean dan Lani bersamaan. Suzana kembali terdiam. Sus, jangan buat kami penasaran. Di mana Ibu Ashifa bekerja? Desak Lanita.
Suzana menarik napas dalam. Ibu Ashifa menjadi wanita penghibur di sebuah klub malam. Lanita dan Sean memekik. Apa? Wanita penghibur? Perempuan malam maksudnya, Sus? Tanya Lanita gemetar. Suzana mengangguk. Sean menggenggam jemari tangan Lanita. Oke, ceritakan semuanya pada kami, Sus. Sean menegarkan hati. Tuan ingat, dulu, saat Nyonya Lani diculik wanita suruhan Pak Karta, mucikari sebuah klub malam? Sean tentu saja masih ingat, saat itu Rashid melapor disertai bukti video rekaman penculikan Lani di depan rumahnya sendiri. Mucikari itu bernama Azm. Klub malam tempat Ibu Ashifa bekerja adalah klub malam milik Azm. Jelas Suzana. Lanita kembali memekik. Dia menutup mulutnya karena nyaris tak percaya dengan pendengarannya. Azm mengatakan padaku jika seorang lelaki membeli Ibu Ashifa dengan mahal saat dirinya masih perawan. Ibu Ashifa dibawa dari desa untuk menjadi salah satu nona di klub malam miliknya. Tapi saat itu Ibu Ashifa urung menjadi nona. Dia menjadi seorang wanita simpanan lelaki beristri. Lanita kembali memekik tak percaya. Maka keluarlah semua informasi lengkap mengenai Ashifa hingga saat Ashifa melahirkan dan menitipkan Sisi di panti asuhan, kemudian dirinya kembali terjun menekuni dunia malam. Ya Allah ya Tuhan, siapa lelaki yang sudah menjadikan mama kandung Sisi menjadi seorang simpanan? Tanya Lani merasakan dadanya teramat sesak. Suzana kembali menghela napas. Lelaki itu Tarumanegara, ayah Okan, pemilik Yayasan Bumi Ayu. Lanita kembali memekik tertahan. Apa aku bilang, Taruman pasti berhubungan dengan Ashifa. Sayang. Lanita sudah terisak di pelukan Sean. Sus, di mana klub malam milik Azm? Tanya Sean. Suzana menyebutkan sebuah klub malam di salah satu sudut kota Jakarta. Sisi terpaku di tempatnya. Seluruh tubuhnya terasa kebas. Dirinya anak seorang kupu-kupu malam. Kedua lutut Sisi lunglai. Dia luruh di atas lantai. Kebenaran tentang dirinya sungguh sangat mengejutkan. Ibu kandungnya seorang wanita penghibur dan ayah kandungnya ternyata adalah pemilik yayasan yang juga menaungi sekolah tempat dirinya menimba ilmu. Kenyataan yang terpampang di depannya begitu menyakitkan. Jantung Sisi terasa diremas-remas. Ada sebentuk kebencian sekaligus rasa iba di hati Sisi untuk Ashifa. Sisi benci karena Ashifa sudah membuangnya. Tapi juga kasihan karena Ashifa menjadi korban dan budak nafsu kejamnya dunia malam. Sisi tak sanggup menangis, hanya tenggorokannya saja yang terasa tercekik. Dia tak bisa bersuara dan hanya bisa memukuli dadanya karena dia merasa sesak. Berulang kali Sisi menggeleng, berharap apa yang didengarnya hanyalah mimpi. Tapi cubitan keras di lengannya sungguh terasa sakit. Meski sakitnya tidak seberapa dibanding rasa sakit saat dia mengetahui siapa ibu kandungnya yang sebenarnya. S321. Sejak mengetahui identitas orang tua kandungnya, Sisi menjadi lebih pendiam. Dia bingung. Ingin bercerita tapi pada siapa? Rangga tidak mungkin. Rahasia hidupnya pun ditutup rapat oleh Tanjung Kusuma dan Dharma Wangsa. Non cinta. Panggil Sri. Iya. Mbak Sri. Sisi tergeragap di depan kompor. Sisi memang sesekali belajar memasak dengan Sri dan Dimitri. Dia merasa harus bisa memasak mengingat asal-usul dirinya yang hanya seorang anak angkat. Itu santannya harus selalu diaduk. Lamun diantepkan engkena pecah. Hilih, Mbak Sri mulai, deh. Apa artinya? Kakek Sisi. Kalau nggak diaduk-aduk, santannya pecah, nggak menyatu sama bumbu, kurang sedap rasanya, dari penampakan juga nanti kurang yahud. Sisi kembali mengaduk-aduk rendang daging sapi buatannya. Non Sisi lagi mikirin pacar, ya? Dari tadi bengong terus. Goda Sri. Aku nggak punya pacar, Mbak. Sisi mesem. Secantik ini nggak punya pacar. Mbak Sri kira, Non Sisi pacarnya dan Guntur.
Tiap kali ke rumah Den Guntur selalu bawain makanan kesukaan Non Sisi. Banyak lagi, sampai orang panti pun kebagian. Sisi mesem lagi. Ya Guntur memang roal, Mbak. Apa aku cerita sama Guntur saja, ya? Dia juga sama-sama berasal dari panti sepertiku. Sisi membatin. Ya Allah, Nyonya! Pekik Suzana di dekat area lebar Dimitri. Suzana yang tampak panik mengundang perhatian orang-orang di panci. Sisi pun gesit berlari. Lanita tergeletak di lantai, dia pingsan. Ayo, kita angkat! Suzana dibantu Sisi dan Dimitri serta Sri mengangkat Lani menuju kamarnya yang sudah seterusnya ada di lantai bawah sejak kehamilan Dora. Mama! Pekik Dora yang melihat Lanita digotong beramai-ramai ke kamar. Mama kenapa, Kak? Mama pingsan, sayang. Tadi terjatuh di bawah tangga. Jawab Sisi. Bukan jatuh dari tangga, kan? Tanya Dora lagi. Sisi menggeleng. Setelah Lanita dibaringkan di atas tempat tidur, Suzana memanggil Dokter Anggun, salah satu dokter pribadi keluarga Dharma Wangsa. 30 menit kemudian Dokter Anggun datang dan segera memeriksa kondisi Lanita. Cukup lama Dokter Anggun melakukan pemeriksaan. Hingga akhirnya Lanita bisa siuman. Selamat ya, Isadora. Sebentar lagi kamu akan punya adik kecil. Dokter Anggun mengusap-usap kepala Dora. Dora dan yang lainnya memekik gembira mendengar kabar dari Dokter Anggun. Kehamilan pertama tampak baik-baik saja, bahkan tidak mengalami proses ngidam. Yang ngidam malah suamimu, Nyonya. Kali ini, Nyonya harus banyak istirahat dan tidak boleh banyak pikiran, ya. Kandungannya sedikit lemah. Apa saya harus bedres, Dok? Tanya Lanita dengan wajah berseri-seri. Dokter Anggun menggeleng sembari tersenyum. Tidak usah, hanya banyak istirahat saja, jangan terlalu sering berdiri dan bebaskan pikirannya. Rekreasi dan bersenang-senanglah, tapi untuk sementara dedek bayinya jangan dulu sering-sering ditengok, ya. Iya, Dok. Saya memang sedang banyak pikiran. Kekeh Lanita pelan. Apa sih yang Nyonya pikirkan? Punya suami tampan, kaya raya dan setia serta anak-anak yang sehat. Hidup Nyonya itu impian para wanita di luar sana termasuk saya yang masih saja single. Dokter Anggun menggenggam jemari tangan Lanita. Lanita hanya mesem sembari mendesah pelan. Dokter Anggun memang tidak tahu mengenai identitas Rangga dan Sisi dengan semua intrik keluarga aslinya yang rumit dan mengganggu pikiran Lani. Aku mau telepon Papa, Papa pasti senang dengar kabar kehamilan Mama. Ujar Dora. Nomor, sayang. Jangan dulu. Biar Mama yang kasih tahu dengan cara yang romantis berdua saja. Cegah Lanita seraya tersenyum malu-malu. Oh, oke, baiklah. Dora memeluk Lanita. Sementara itu Sisi paham kenapa Dokter Anggun mengatakan Lanita tidak boleh banyak pikiran. Lanita sudah pasti memikirkan Rangga dan dirinya. Setelah berbincang-bincang beberapa saat, Dokter Anggun memberi resep obat lalu kembali pulang setelah dijamu istimewa oleh masakan Dimitri. Dokter Anggun begitu menyukai masakan Dimitri. Saat mobil Dokter Anggun hendak keluar dari garasi, mobil Sean masuk. Keduanya bertemu. Siapa yang sakit, Dok? Tanya Sean dari balik kaca jendela mobilnya. Tak ada yang sakit. Ajak saja Nyonya Lanita Azelia healing. Guon Dokter Anggun. Sudah, ya. Cepat masuk rumah. Ada kabar gembira untukmu, Tuan. Dokter Anggun melambai seraya menutup kaca jendela mobilnya. Sean tentu saja penasaran. Kabar gembira? Mengajak Lani healing? Rashid, apa istriku hamil? Desis Sean. Rashid melajukan mobil dari pos keamanan menuju carport. Sean berlari menuju rumah dan memanggil-manggil Lani. Malam itu kebahagiaan melingkupi keluarga Dharma Wangsa. Kabar kehamilan kedua Lanita begitu menggembirakan semua orang. Jam 8 malam di taman samping rumah, Sean berpelukan dengan Lani di atas ayunan.
Kita mau bulan madu kemana, sayang? Tanya Sean. Tadi dokter Anggun bilang kamu jangan sering-sering nengokin adiknya Dora. Sisi Lanita. Iya, tenang saja. Aku sabar menanti. Kesehatan dan keselamatan calon bayi dan ibunya jauh lebih penting. Tapi kamu juga jangan terlalu keras memikirkan Rangga dan Sisi, sayang. Bagaimana aku nggak kepikiran? Tiap hari aku takut kehilangan Rangga. Sekarang terungkap pula fakta mencengangkan mengenai Sisi. Aku tak akan sanggup kehilangan dua anak sekaligus. Aku sudah sangat menyayangi mereka. Sahut Lani sendu. Sean menenggelamkan kepala Lanita dalam pelukannya. Suami istri itu tidak tahu diam-diam Sisi mendengarkan percakapan mereka di tempat tersembunyi yang tidak terekam oleh CCTV. Sisi sudah tahu posisi-posisi sudut rumah yang terekam kamera CCTV. Mama dan Papa benar-benar menyayangiku dan Rangga. Aku sangat terharu. Tapi malam ini aku harus menemui wanita yang mengaku sebagai ibu kandungku. Sisi membatin dan melangkah menjauh dari taman samping. Guntur yang baru kali ini diminta untuk mengantar Sisi pergi berdua saja merasa sangat senang. Kak Sisi, mau kemana? Dora berlari memeluk Sisi dari belakang yang hendak masuk mobil. Ini sudah malam. Sisi tertegun. Pelukan tangan mungil Dore membuat hatinya pedih. Betapa adik tidak sedarahnya itu begitu mengasihi dan mengkhawatirkannya. Mau jalan dulu sama Kak Guntur? Nggak lama, kok. Jam 10 juga pulang. Sisi berbalik dan memeluk Dora. Tumben kalian keluar berdua aja. Kalian pacaran? Tanya Dora. Doakan saja. Tukas Guntur cepat. Sisi hanya mesem seraya menggeleng pelan. Guntur, hati-hati bawa mobilnya. Jangan terlalu malam pulangnya. Teriak Rangga yang muncul dari pintu rumah. Disusul kemunculan Lanita dan Sean dari taman samping rumah. Sisi sudah berpamitan tadi sebelum Guntur datang. Kalian mau kemana sih? Gak biasanya pergi malam-malam? Tanya Lanita khawatir. Mau dinner sama Guntur? Ma, boleh, ya? Rajuk Sisi berpura-pura seolah-olah dirinya menerima usaha pendekatan Guntur. Wanita menghela napas. Hati-hati kalian, ya? Guntur mengangguk hormat pada Lani dan Sean. Maka meluncurlah mobil Guntur menuju daerah yang disebutkan Sisi, klub malam tempat Ashifa bekerja. Kita mau dinner di mana ini? Kekeh Guntur. Udah jalan aja dulu. Sisi tampak sedikit gelisah. Jangan tegang begitu, dong. Guntur memang tidak tahu hendak kemana sebenarnya Sisi malam ini. Sisi menyandarkan kepala ke kaca jendela. Dia terus saja menggigiti bibir bawahnya. Gun, malam ini kita akan pergi ke suatu tempat. Tapi rahasiakan semua dari Rangga apalagi orang tuaku, ya. Pinta Sisi. Guntur hanya manut saja meski dia merasa penasaran hendak kemana Sisi malam ini. Perjalanan menuju klub malam tempat Ashifa bekerja membutuhkan waktu 25 menit karena jalanan pun kebetulan sangat lancar. Sisi menyalakan GPS hendak mencari klub mawar merah dan memberitahu pada Guntur. Kita mau clubbing? Karaokean? Ke diskotik kita ini ceritanya. Kekeh Guntur tak menduga Sisi akan mengajaknya ke sebuah klub malam. Sisi tak menjawab apapun. Guntur pun kembali diam karena resah di wajah Sisi semakin kentara. Setelah beberapa tikungan, akhirnya Guntur tiba di depan klub mawar merah. Jarum jam menunjukkan jam 9 malam lebih 30 menit. Kamu tunggu di sini sebentar. Sisi keluar dan menemui pihak keamanan klub yang berdiri di depan pintu masuk. Guntur melihat Sisi bicara dengan petugas keamanan seraya menunjukkan layar ponsel lalu kembali menghampirinya. Aku sedang menunggu seseorang sebentar lagi di depan klub itu. Kamu tunggu sebentar di mobil aja ya, jangan keluar. Titah Sisi. Meski heran, Guntur tetap saja menurut. 5 menit berlalu, 10 menit, Sisi masih berdiri di dekat petugas keamanan klub.
Banyak orang keluar masuk klub dan Sisi belum melihat sosok Ashifa. Hingga tiba Sisi melihat seorang wanita berjalan di kejauhan, di seberang klub dengan riasan wajah mencolok, baju seksi, rambut panjang bergelombang serta kepulan asap rokok dari mulutnya. "Itu Ashifa, Neng," ujar salah satu petugas keamanan yang berjaga di depan pintu masuk. Sisi gemetar saat kembali menyeberang, melewati mobil Guntur. Dia mendekati wanita yang ditunjukkan oleh petugas keamanan klub. Sisi saat itu masih mengenakan masker. "Hei, anak wadon! Minggir! Kenapa menghalangi jalanku?" tanya Ashifa membuang puntung rokok sembarangan. Sisi membuka maskernya, sementara Guntur keluar dari mobil dan tetap memperhatikan Sisi dari jauh. "Apa kau mengenaliku?" tanya Sisi pelan, menahan rasa sebah di dada. Inikah ibu kandungnya? Penampilannya begitu seronok. "Siapa kamu? Minggir, aku harus kerja. Sudah beberapa hari telat, hari ini aku tak boleh telat. Pelangganku bisa kabur." Ashif menepis tangan Sisi lalu kembali melangkah dengan sepatu berwarna merah menyala. "Tunggu, benar kau tidak mengenaliku?" tanya Sisi mencegah Ashifa berjalan terlalu jauh. Ashifa menoleh dan menepiskan tangan ke udara serta tetap melanjutkan langkahnya. "Ibu, ini aku, Cinta Permatasari," ujar Sisi. Langkah Ashifa terhenti tapi dia tidak berbalik. Hanya berdiri membelakangi Sisi. "Bu!" panggil Sisi lirih. Ashifa berbalik. Dia menatap Sisi dengan nyalang. "Pergi! Pergi kau anak kecil! Aku bukan ibumu! Aku tak mengenalmu!" Hardik Ashifa seraya berlari kencang menuju klub. Sisi terjatuh di atas trotoar. Dia terisak melihat Ashifa yang menjauh dan menolak dirinya. Guntur sigap menghampiri Sisi. "Sisi, siapa wanita itu?" tanya Guntur. Dia ibu kandungku." Gemetar suara Sisi dan lemas dalam pelukan Guntur. S322